Halo teman-teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Sukabumi. Kali ini kita kedatangan tamu dari Panitia Penyelenggara Kecamatan atau yang biasa kita kenal PPK. Dari PPK mana ini? PPK Baros. PPK Ciberem. Oh, Ciberem. Oke. Ciberem. Ciberem berarti ya. Sengaja kan. Ngetes. Bisa diperkenalkan ketua berserta jajaran anggotanya? Oke, siap. Mungkin untuk ketua PPK saya sendiri Yudiansah, untuk anggota bagian divisi logistik Kang Erhan Heriawan, untuk divisi teknis Pak Yusuf Ambari, untuk divisi sosialisasi dan Parmas Kang Asep Muhammad, dan satu lagi Pak Denny Nurizada ini bagian ODP data pemilih. Oke. Bisa dijelaskan sedikit masing-masing tugasnya dari mulai ketua sampai staf-staf anggotanya, Pak? Mungkin untuk ketua PPK itu salah satunya dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 itu tugasnya itu satu memimpin kegiatan PPK, yang kedua salah satunya mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS, yang ketiga menandatangani berita acara, rekapitulasi dan yang lainnya. Terus menyerahkan satu rangkap untuk berita acara, tugas untuk ketua itu salah satunya, dan mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK itu salah satu tugas ketua. Mungkin untuk tugas-tugas divisi-divisinya mangga langsung aja sama divisi masing-masing. Nah, Kang Erhan dulu. Dimulai dari Kang Erhan. Divisi logistik tugasnya. Sok aja. Ayo. Logistik tugasnya. Oh, boleh. Pak Yusuf dulu. Oke, saya dari divisi teknis ya. Mungkin sedikit saja menjelaskan bahwa tugas anggota PPK itu paling tidak ada 3. Yang pertama membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga memberikan masukan atau saran kepada ketua dalam proses penyelenggaraan tugasnya. Secara spesifik kalau tugas divisi teknis adalah membantu ketua dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemilu ini, mulai dari tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga rekapitulasi suara. Lebih fokusnya kepada proses putung suara, pungut, hitung suara gitu. Jadi secara teknis memberikan pemahaman baik kepada penyelenggara maupun kepada masyarakat agar proses pemungutan, persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil suara termasuk rekapitulasi suara itu bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian selain itu, seandainya di lapangan terjadi masalah atau ada perbedaan pendapat antara saksi dan peserta dengan penyelenggara, maka teknis diharapkan menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Mungkin sekedar gambaran singkat kurang lebih divisi teknis tugasnya seperti itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari divisi lain. Di sos Parmas, mangga. Langsung aja. Oh. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Muhammad dari PPK Ciberem untuk divisi sosialisasi pendidikan pemilih ya. Secara garis besar sih tadi untuk secara tugas dan kewajiban PPK mungkin hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Ambari, begitupun juga dengan ketua. Terlebih untuk lebih fokusnya untuk divisi sosialisasi itu memberikan informasi tahapan tentang pilkada ini kepada masyarakat secara lebih luas. Juga untuk divisi sosialisasi ini mungkin ya
bisa bekerja bersama dengan divisi-divisi yang lain gitu kan. Apa yang dikerjakan oleh teknis, ODP, itu logistik, juga ketua, itu semua kita informasikan kepada masyarakat luas. Dan juga ada strategi-strategi khusus untuk dari divisi Sosparmas ini untuk menyampaikannya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang secara langsung turun ke masyarakat pemilihnya itu. Kemarin di pilkada ini kita ada yang diturunkan ke kecamatan itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan keagamaan, yang kedua perempuan, ketiganya itu Karang Taruna. Jadi kita langsung berhadapan langsung dengan dengan masyarakatnya agar informasi ini bisa secara menyeluruh sampai kepada masyarakat. Ya mungkin secara garis besarnya lebih ke edukasi ya. Ya betul, seperti itu untuk dari tugas Sosparmas ini. Jadi tanggung jawab itu lebih besar itu karena apa? Partisipasinya itu ujung tombaknya dari divisi Sosparmas sendiri gitu. Mungkin untuk spesifiknya sih seperti itu. Ya, baik. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Lanjut ke divisi logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erhan Heriawan dari divisi logistik PPK Ciberem. Tugas dan fungsi logistik dalam penyelenggaraan ini membantu ketua PPK beserta jajaran dalam lingkup logistik pendistribusian barang Yeah. Dari awal persiapan tentang kelogistikan sih. Ya. Intinya Jadi itu. pra dan sesudah acara mungkin ya. Betul, itu aja. Boleh dicukupkan. Ada target bersama di dalam ini, boleh diceritakan Mungkin untuk target tujuan bersamanya. tujuan kita itu PPK itu menyelenggarakan pilkada mungkin terspesifiknya di tingkat kecamatan Ciberem itu supaya aman, lancar, tanpa ekses selesai gitu. Kita melaksanakan seperti itu karena makanya kita selalu bekerja sama seluruh divisi termasuk dengan PPS-nya juga dan KPPS, semua kita melakukan target-target supaya penghitungan, pemungutan suara itu aman gitu, lancar, semua tidak ada hambatan apapun juga. Jadi kita memperkuat tim gitu, alhamdulillah mungkin kemarin alhamdulillah untuk Ciberem terutamanya aman dan lancar gitu. Ya mungkin ada tambahan yang lain enggak? Oke, secara sederhana kalau targetnya sukses tanpa ekses gitu ya. Artinya sukses itu kegiatan bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan tanpa ekses. Setelah selesai kegiatan tidak ada tuntutan atau gugatan baik di Bawaslu maupun di MK. Dan alhamdulillah sepertinya untuk pilkada kali ini target yang kami tetapkan tadi itu sukses tanpa ekses itu tercapai. Terima kasih. Berarti secara pengalaman mungkin dari kekurangan dan kelebihan tidak ada kekurangan mungkin ya? Ya seperti itulah. Ya alhamdulillah berarti. Pandangan teman-teman nih tentang podcast KPU Kota Sukabumi yang dimulai sekarang gitu. Mungkin kalau menurut kita alhamdulillah bagus KPU Kota Sukabumi mengadakan podcast ini karena untuk menjaring ke depannya dalam segi
partisipasi pemilih akan pasti lebih meningkat gitu ya ke depannya, karena semua berita-berita akan dilaksanakan di podcast seperti itu. Ya bagus, kalau saya bagus. Terima kasih Pak atas sarannya, kami tampung dan tak terasa waktu sudah habis. Terima kasih untuk para penonton yang telah menyaksikan acara podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap.